Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam. Reza Puput, apa kabar? Berbicara mengenai kasih dan setia, itu berarti kita berbicara sama seperti dua sisi mata uang yang saling berhubungan erat satu sama lain. Karena kasih adalah dasar dari mana kesetiaan itu dapat dilaksanakan. Kesetiaan bukanlah kesetiaan dalam arti yang sesungguhnya bila tanpa didasari oleh kasih. Bila kita berbicara tentang kasih merujuk pada maksud Alkitab, tentu itu berbicara tentang kasih yang tertinggi yang disebut dengan kasih agape. Karena itu kasih semacam itu sering juga disebut dengan kasih Kristus. Kasih Kristus sebagaimana yang dilakukan dan diteladankan oleh Kristus. Kasih yang sungguh-sungguh, tidak ada politis, tidak neko-neko, tidak ada udang di balik batu. Karena seperti kata bagian dalam satu kalimat puisi, aku mengenalmu bukan lewat mata, tapi lewat perasaan. Aku mencintaimu bukan dengan kata-kata, tapi dengan hati. Kutulis namamu di atas langit, namun awan menutupinya. Kutulis namamu di samudra yang luas, namun gelombang menghempaskannya. Kutulis namamu di hatiku, maka namamu takkan pernah terhapus untuk selamanya. Luar biasa ya. Cinta apalagi dengan bahasa puitis memang enak untuk diucapkan. Tapi untuk melaksanakannya, Reza Puput, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena tentu saja, apalagi berbicara tentang kasih tertinggi, kasih yang agung, kasih Kristus, itu berbicara tentang pengorbanan. Berbicara tentang apa yang dapat aku berikan kepadamu, bukan sebaliknya. Bukan apa yang harus dapat engkau berikan kepadaku, tapi apa yang aku dapat berikan kepadamu. Kasih yang tidak hanya menuntut, tapi memberi. Kasih yang membunuh keakuan demi untuk orang yang dikasihinya. Sebagaimana Kristus mengasihi kita semua hingga mengorbankan dirinya demi tebusan dosa kita manusia. Beberapa waktu yang lalu dalam acara pernikahan seperti ini, salah seorang dari wakil keluarga menyampaikan semacam kata sambutan. Kebetulan dia seorang warga jemaat yang baik, dan sekaligus di sisi yang lain ia juga bekerja sebagai orang yang bekerja di suatu kantor yang bergelut dengan masalah hukum. Dia juga berbagi pengalaman tentang masalah keluarga yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Apa yang ia sampaikan? Menurut dia, menurut data yang ia ketahui dalam kantor di mana ia bergelut di bidang hukum, di bidang perkara, sangat mengejutkan kita, saudara. Kenapa? Karena persoalan mengenai hukum itu ternyata lebih banyak yang berhubungan dengan rumah tangga.
berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, masalah perceraian lebih daripada 70%. Itu yang menjadi perkara, menjadi masalah. Bayangkan. Dan apa maknanya? Apa artinya? Secara langsung atau tidak langsung, itu sebenarnya berbicara tentang atau berhubungan dengan kasih dan setia. Setia, oh ya, omong kosong bila tanpa didasari oleh kasih. Tidak mungkin orang dapat mengasihi dengan baik tanpa ia diisi oleh kasih Kristus. Tidak mungkin orang akan mengasihi sesamanya manusia tanpa dengan baik sebelumnya ia mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Karena itu orang yang diisi oleh kasih Kristus adalah orang yang dapat mengasihi Allah dengan baik. Orang yang dapat mengasihi Allah dengan baik, maka ia juga akan mengasihi samanya manusia. Dan dalam skop yang terkecil, ia akan mengasihi suaminya, mengasihi istrinya. Karena itu kata setia itu ya harus didasari oleh kasih yang benar itu. Saudara-saudara dan kedua mempelai yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tidak perlu berteori tentang kasih, karena kasih itu menjadi kasih yang benar. Kesetiaan itu menjadi kesetiaan yang benar bila dia diuji oleh pengalaman di dalam hidup ini. Karena itu kedua saudara selamat menjalani hidup ini dengan berbagai macam pernak-perniknya, berbagai macam tantangan yang akan dihadapi. Namun yakinlah bila engkau saudara berdua dengan rendah hati memohon untuk selalu diisi oleh kasih Kristus, maka kasih yang sama itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Selamat mengarungi samudera bebas yang entah sampai kapan. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita berpikir minta dijauhkan segala godaan ini, segala cobaan dan gelombang ini. Yang benar, ya Tuhan kuatkan kami melalui pergumulan hidup ini. Amin. Gelombang silakan datang, pergumulan berganti silakan. Tapi kita adalah anak Tuhan. Kita memohon kekuatan senantiasa yang daripada Tuhan, agar kita mampu menjalani hidup ini, melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya. Hari ini kedua saudara akan mengikrarkan janji setia. Sederhana jawabannya, dan selalu sama pada setiap peneguhan dan berkata nikah. Walau sederhana, saudara, namun sangat sulit dalam pelaksanaannya. Kuatkanlah hatimu, belajar selalu dengan rendah hati, memohon Tuhan memberikan kekuatan, sehingga kedua saudara sungguh-sungguh dapat saling setia. Percayalah dalam hal pertolongan bahwa janji setiamu hari ini adalah janji setia untuk selamanya. Ketika kedua saudara menghadapi bermacam masalah dalam hidup ini, ingatlah apa yang kau ikrarkan hari ini di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada kedua saudara. Tangan dengan engkau melimpah. Janganlah takabur. Tetapi bila engkau mengalami berbagai macam pergumulan, tantangan yang berat, jangan engkau menjauh daripada Tuhan. Ingatlah orang tua yang telah melahirkan hingga menghentarkan kedua saudara hari ini, juga atas bantuan, atas doa restu mereka. Ingatlah dia yang telah ambil bagian
untuk melaksanakan apa yang saudara rindukan, hingga pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu saat nanti kedua saudara juga sambil manusia ini akan dihantar ke suatu tempat peristirahatan. Karena itu jangan lupakan gereja. Demikian pun tujuan hidup kita dalam pernikahan bukannya sekedar memberi bagi, memenuhi bagi Tuhan untuk jangan pernikahan secara lebih dulu, karena dia bukannya sekedar nikmati cinta kasih Tuhan, tapi sekaligus bersedia untuk menerima amanat daripada Tuhan untuk mensejahterakan kehidupan ini. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung di udara, dan kalimat selanjutnya adalah Tuhan kedua saudara kehidupan gereja kecil yang akan hayat bagi sekitarnya, bagi lingkungannya, bagi keluarga, juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.